Alhamdulillah. Bisa. Ya, malam ini tengah malam ya ini kita mau menjelaskan tentang salah satu produk MBR Tech yang khususnya shifter tipe A1 CDIR. Nah, yang ini bedanya dengan yang tipe lain ya, ini kan ada dua. Yang satu ada tipe yang program, satunya juga ada lagi yang tipe klik atau pemrogramannya tidak perlu pakai kabel program. Nah, ini bisa dilihat yang untuk apa itu tampilannya beda ya. Ini untuk settingannya nanti lewat sini, nanti dijelaskan. Nah, bedanya yang ini kita nanti settingnya di ini, di knopnya di sektornya ini nanti akan dijelaskan. Aku menyir. Nah, langsung kita menuju ke settingannya. Nah, Yang kalau dijelasin dulu Mas. mana? Yang itu, yang ini sama ini bedanya apa? Nah, Oke. yang ini. Nih, ini juga sama shifter MBR Tech yang tipe A1 CDIR yang fungsinya shifter di motor CDI, baik itu CDI pengapian DC maupun AC. Tapi ingat, untuk pengapiannya tetap pakai yang pakai pulser ya, meskipun AC pakai pulser, misalnya kayak punyanya Fish Air atau 125Z, atau untuk yang motor balap biasanya pakai pengapian YZ gitu. Nah, terus kalau ini ada tipe sensornya Mas. Soalnya ini kan seperti supermoto ya, atau seperti motor gestrek tuh. Kan tuas sensornya beda itu, gimana Mas? Oke, nah untuk tipe motor yang gestrek atau supermoto kayak gini ya, itu kita punya sensor sendiri, yaitu sensor tipe X atau tipe cross. Nah, ini salah satu contoh produk untuk tipe X nya. Jadi tuasnya tetap standar, kita pakai sensornya di bagian knop atau tuas depannya ini. Kan biasanya di sini ada apa itu, hitam-hitamnya atau tuasnya di sini. Nah, itu kita potong, lalu kita lubangi di tuasnya, kita pasang di sensornya di sini. Tuh. Terus sensor root itu kok piye? Untuk bedanya di Sensor root Mas. Contoh. Ini kan tadi sensor X ya. Nah, ini yang tipe sensor root seperti ini. Nah, ini nanti kan kalau misalnya pakai underbone untuk apa itu tuasnya, nanti bisa pakai ini. Nanti sticknya diganti atau di replace pakai ini. Nanti ada root pemanjangnya juga disediakan, nanti bisa diperpanjang lagi. Oke, terus pemasangan modul Mas, ada yang beda nggak? Tadi kan maksudnya pulser itu gimana maksudnya Mas? Contoh saja yang udah terpasang ini gimana pemasangannya? Oke. Nah, ini kan di Kawasaki KLX. Ini di Kawasaki KLX ya. Untuk pemasangannya sama. Jadi kan Pulsernya di sini bawah ada pulser kan. Ini soketnya karena udah rubahan Mas ya. Ya, Jadi patokannya nanti warna kabelnya aja. Oke. Untuk pemasangan modulnya atau kabelnya nanti ya, kan nanti ada kabel biru sama kabel putih. Misalnya ini kabel biru, ini kabel putih. Dari modul shifternya. Dari modul shifternya ini. Nah, ini untuk yang kabel biru nanti ke arah CDI. Jangan kebalik ya. Nanti yang kabel putih nanti ke arah pulsernya ini. Terus jadi kabel warna pulsernya apa Mas? Kalau di KLX ini kita bisa lihat di sini ada biru strip kuning. Kelihatan itu biru strip putih atau kuning Mas? Kuning. Oke. Nah, ini biru strip kuning. Nah, pemasangannya kan ini di dalam ya. Jadi misalkan ini dipotong, kita rekomendasi lepas sekun dari rumah soketnya. Kalau bisa dilepas, kita lepas sekunnya ya. Rekomendasinya gitu. Jadi nanti yang dari apa itu, potangannya nanti yang dari pulser
nanti masuk ke kabel putih. Nah, dari kabel putih QS nanti kan masuk ke modul QS. Nah, nanti ada kabel biru dari QS, nanti baru kembali ke CDI-nya. Gitu. Ini contoh pemasangannya aja. Oke, diulangi lagi Mas. Jadi kabel putih dari shifter ini kan dilepas dulu yang aslinya, yang bawaannya ini. Nah, yang arah putih itu, yang arah pulser disambungkan ke kabel pulser yang mengarah ke pulsernya, ke bawah kita sebutnya. Terus kan udah nggak connect nih yang aslinya, berarti kabel birunya connect ke kabel pulser yang warna kuning, biru strip kuning tadi mengarah ke CDI-nya. Ya. Seperti itu. Jadi sambungannya di seri ya, bukan di paralel ya. Gitu. Terus untuk powernya itu kalau pakai baterai, kalau pakai baterai atau pakai aki itu semua modul kita bisa ya. Nah, selain dari aki atau baterai, untuk modul kita yang dijual untuk balap 125Z misalnya, itu kita bisa pakai power dari spool utamanya. Spool utamanya kan kalau di headset ada 3 kabel ya, ada hijau strip putih, hijau strip biru, dan merah strip hitam. atau bisa cek langsung di manual book yang sudah kita upload di QR kardusnya. Itu ada contoh pemasangannya untuk A1 CDR di motor non baterai atau tanpa baterai dengan pengisian AC-nya. Itu. Lalu kita lanjut ke setting modulnya ya, Mas. Nah, Mas, nanti kan kita jelasin itu modul yang klik itu. Nah, kita kan belum update juga modul yang by program di PC, Mas. Itu sekalian kita bahas sedikit cara nyeting-nyetingnya aja, Mas, nanti, Mas. Untuk pemasangan wiring kan bisa sama seperti ini. Nah, nanti kita bahas sedikit, Mas ya. Oke. Sekarang lanjut yang klik dulu. Klik dulu, kita setting. Kita detailkan dulu, Mas. Ini fungsinya apa sih? Yang ada di untiran-untiran. Nah, ini. Ini kan di sini ada beberapa knob saklar. Nah, ini. Terus sampai nguntirnya pakai apa, Mas? Oh iya, lali. Oke. Mas. Sudah dong. Sudah. Oke. Nah, untuk nguntirnya atau muternya bisa pakai obeng atau apapun alatnya yang bisa buat muter ini ya, kliknya ini. Nah, kita jelaskan satu persatu mulai dari paling kiri ya, mulai dari LED ini, LED indikatornya. Kalau ini nyala berarti modul sudah on. Nah, lanjut ke saklar nomor 1. Nah, fungsi saklar nomor 1 ini dia kalau ke posisi off atau di bawah gini ya, dia akan merecord atau menyimpan nilai yang membaca nilai sensor. Merecord atau membaca nilai sensornya. Misalnya kita taruh di bawah. Lalu untuk posisi ke atasnya, dia ini posisi menyimpan atau save nilai sensor terakhirnya. Gitu. Itu untuk awalnya ya. Nanti kita jelaskan lagi untuk kalibrasinya. Jadi fungsinya ini untuk kalibrasi sensornya. Nah, lanjut ke saklar nomor 2-nya. Ini kalau posisi di bawah atau off, dia posisi push sensor atau nilainya di bagian compression. Dia aktif compression untuk shifternya. Kalau kita balik ke posisi on, dia nanti aktif tension. Jadi sensor ditarik, dia aktif sensornya atau shifternya. Nah, ini bisa jadi modul ini meskipun pakai sensor X atau sensor stick yang tadi ya, itu bisa dua-duanya. Meskipun dia di compression atau tension, tetap bisa dikalibrasi. Nah, selanjutnya di sini ada Mas namanya? Selector. Nah, selector yang pertama ini
dia fungsinya untuk mengatur kill time-nya. Misalnya di sini kill time-nya di sini ada nilai 1 ya, berarti kalau kita atur di posisi 1 dia mewakili 10 milisecond. Kalau 2 dia di 20 milisecond. Lalu untuk 3, 4 dan seterusnya dia mewakili 10 kalinya dari nilai yang ditunjuk. Itu. Nah, setelah itu kan kalau di setting A1 CDI yang normal, kalau di program kan ada kurva ignition ya. Nah, kurva itu nanti digantikan oleh dua selektor ini. Dua selektor ini dia nanti bisa diatur, ini untuk RPM rendah, yang ini untuk RPM rendah, dan ini untuk RPM atasnya. Jadi misalnya kita setting di 3 dan 6 misalnya ya, berarti kurva di RPM rendahnya ada di mappingan 3 dan kurva di RPM tingginya nanti di kurva nomor 6 gitu. Terus karakternya gimana Mas kalau kita setting angkanya kecil atau angkanya besar itu ngefeknya gimana Mas? Oke, ini sama seperti yang di program ya. Misalnya kalau apa itu di yang kecil itu dia cenderung nyambung. Nah, kalau kita besarkan dia nanti akan semakin apa itu mundur kurva pengambilannya, jadi dia lebih ke meletusnya gitu. Terus kalau misalnya saya setting di 0 gitu Mas? Oke, kalau di setting di 0, default kita di setting 0 itu untuk kurvanya dia hanya mutus, nonaktif. Jadi karakter shiftingnya itu seperti memutus ya Mas? Memutus aja, jadi kayak shifter-shifter yang pada umumnya ada di pasaran gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Terus lalu Mas, kita lanjut ke cara kalibrasinya. Oke, kalibrasi ya. Mas. Oke, untuk kalibrasi ya. Ini pertama kita select dulu untuk apa itu modenya. Kita kan di mode untuk sensor X ya. Sensor X ini kan hanya di push saja ya. Ditekan, jadi kita selectnya di push ini pushnya itu ke bawah. Pushnya ke bawah. Untuk push itu ke bawah ya. Nah, ini push itu ke bawah. Ini kita setting dulu di posisi off untuk nomor saklar nomor 2 nya. Ini untuk apa itu posisi compression. Jadi shifternya nanti aktif compression gitu. Untuk cara kalibrasinya yang pertama kita pindah selektornya ke sini. Yang nomor 1 itu ke posisi off. Lalu kita tekan sensornya ini sesuai dengan tekanan yang kita inginkan. Nah, kalau mau gampang kita masukkan ke top gear ya. Top gear. Nah, di sini ada apa itu pentokannya. Untuk di top gear dia akan terasa mentok. Ini nanti posisinya sama saat shifting ya. Jadi kita tekan sesuai dengan apa itu berapa keras yang kita mau ya. Kita tekan, mentok, tekan, lalu di sini kita sambil ditahan Mas ya ini. Ya, ini jadi ketika ngalibrasi itu ditekan ke atas atau di push gitu, ditahan sesuai torsi feel kakinya, ditahan, kemudian sambil kita tahan jangan lupa kita save untuk ininya. Nah nanti dibarengin sama blink ya. Nanti kalau udah ke save dia ada kedipan tadi ya. Terus kalau ditekan-tekan lagi sesuai kekuatan tadi, dia ada seperti ini Mas, ada kedipan itu. Nah itu tandanya sudah ke save. Oke. Save ya kalau ini. Kalau kita umpamanya mau lebih keras lagi, umpamanya gimana? Kita kan ini ke kempuan segini, dia kan dikit aja. Kita bisa keraskan lagi ya. Sini set, kita tekan. Kalau mau keraskan lagi berarti kita tekanannya itu lebih besar lagi ya. Set gini, ditahan sesuai tekanan tadi. Kita masuk ke mode record tadi, lalu kita save. Dan dia akan kita kedipan. Nah, kalau udah kedip gitu, dia akan save yang settingan atau
eh, setting yang kita inginkan tadi, misalnya mau lebih keras lagi atau mau lebih empuk lagi. Nah terus apalagi nih mas yang kurang? Ya, sepertinya kalau untuk cara setting itu udah detail. Nanti tinggal kita nyoba test drive-nya seperti apa, bedanya derajat tadi, apa kurva pengambilan tadi, sama cut off time-nya, durasi shifting-nya. Nah, sekarang kita ulik sedikit mas, yang shifter A1 CDI R tapi yang program. Oke, nah ini untuk tipe A1 CDR yang program ini kita ada apa itu pembaruan ya. Kita lihat di sini ada soket terbaru dari kita. Nah, ini untuk A1 CDR yang terbaru ini kita update untuk versi RIS-nya kita update standar soket kita ke soket yang lebih bagus lagi. Ini adalah soket seperti di LCD motor ya. Ini, jadi di sini kita ada soket yang waterproof dan ini jauh lebih bagus lagi karena meskipun kena hujan atau kena guncangan dia lebih stabil. Karena emang motor 2 tak basicnya yang buat road race itu getaran di rangka sama mesinnya itu lebih ekstrim lagi tuh mas ya, karena Ya, kita upgrade yang itu versi race-nya. untuk versi race kita upgrade yang terbaru. Tapi ini. untuk pembelian yang misal untuk motor harian tetap bisa kan mas ya? Tetap bisa. Ini meskipun Hanya motor harian iya. atau motor balap sama saja. Tapi ya ini kita update yang terbaru. Oke, terus kita coba nyalakan mas modul yang program. Oke mas, kita lanjut nyoba yang itu, yang di laptop itu mas, di program itu mas. Kita sampaikan dulu di sini sebagai contoh ya. Nah tuh, kita buka softwarenya ya, itu di download, ada di QR kardusnya. Mana mas QR mas? R. Banyak yang tanya itu kok softwarenya nggak dikasih gitu. Ini Nah QR-nya. di sini di scan, nanti ada alamatnya. Kalau scannya nggak bisa itu di bawah ini ada linknya, diketik manual bisa, atau hubungi kontak personnya MBR Tech, nanti akan di forward otomatis oleh sistem. Nah di sini sudah di download software terbarunya itu. Keluar pertama itu tampilannya seperti ini. Nah nanti teman-teman di sini kan ada banyak software, ada banyak versinya, jadi nggak usah bingung. Nanti dilihat nomor serinya itu di kartu garansi atau di bagian sini. Di sini juga ada di modulnya ya. Nah itu dimasukkan. Contoh nih mas. Berapa mas? Contoh yang sudah terdaftar itu SR23 23 00 11 misalnya. Nah, di sini harus connect internet ya teman-teman untuk melihatnya. Ini udah connect internet, terus kita langsung klik S-nya. SR-nya mas. SR. SR-nya ini terus besar berarti. Yang udah kedaftar berapa mas? 11 sudah kedaftar belum tuh? Yang mendekati angka itu 20. 2 misalnya 0 1 3 coba sering. Nah itu kalau A1 FIR ini yang versi lama, jadi softwarenya pakai versi 101. Coba yang terbaru yang mendekati angka ini, yang sudah kejual atau yang kedaftar 230025 gitu. Iya toh mas? Supen. Kan kena.
kosongnya kurang berapa? 3 kosong. Terus 23 ruangan. 2. Oke, teman-teman. Nah, ini kita coba ya. Ini bukan angka ini karena ini belum kita kirim atau belum kejual, jadi belum diaktifasi. Ini contoh punyanya customer yang sudah keaktifasi. Di sini nomor contoh seperti ini nomornya, terus langsung diklik icon S. Nah, itu akan keluar versinya 103. Itu sama dengan modul yang kita coba ini. Oke, kita klik 103 di sini. Terus kemudian kita open. Nah, baru keluar tampilan sesuai versinya. Kita nyalakan kontaknya. Ini udah nyala. Terus apa Mas yang perlu di urutannya untuk setting. Nah, mungkin kan dari kalibrasi atau teman-teman itu kalau belum punya setup kita, karena kita share di manual juga, itu langkah awal yang bagian derajat diusahakan jangan langsung dirubah. Itu kita ada berikan settingan defaultnya itu dengan teman-teman di save dulu. Jadi ini caranya seperti biasa, kita cari portnya. Itu kalau banyak portnya di sini nanti bisa dicoba dilepas atau dimasukkan ulang gitu dongelnya, nanti mana yang hilang. Nah, kalau ini dongel dilepaskan hilang, kalau dipasang lagi ini muncul lagi COM 16. Oh, sorry. Di kamera 8, oh 6. Nah, ini kan di connect gini. Ada indikator yang di bawah ini portnya. Nah, modulnya juga kedip kayak gini. Nah, teman-teman itu jangan bagian koreksi ya ini. Ini jangan langsung dirubah kalau misalnya bingung. Kita itu pasti selalu bawakan setup defaultnya di angka derajatnya ini. Itu bisa teman-teman di read dulu. Nah, seperti ini contoh di motor KLX. Ini kita bawakan setup defaultnya, itu di save. Bisa di save. Nah, di save dulu, diamankan dulu setup defaultnya. Bisa kita cari di sini, save. Nah, baru nanti dirubah-rubah boleh. Terus langkah-langkahnya Mas. Oke. Selanjutnya yang pertama kali dilakukan itu kita kalibrasi dulu. Kita aktifkan monitornya, jadi kita bisa lihat pergerakan nilai sensornya ya. Ini kalau kita tekan sensornya, dia akan bergerak. Kalau itu udah standby-nya di 551 ya Mas, kisaran gitu. Terus jenis sensornya Mas. Nah, ini kan shifter modenya kan kalau di sensor tipe X. Nah, itu cuma push saja ya teman-teman. Ini kan ada pull atau tension sama push atau compression. Nah, untuk sensor X hanya di push saja atau compression gitu. Nah, untuk kalibrasinya sama seperti tadi, masuk gear 5 kan ya, atau top gear, kita tekan shifternya, nah kita tahan. Di situ nanti akan muncul angka yang saat ditahan ke atas ini normal ya. Ini kita tekan, mentok, kita tambah tenaga dikit. Nah, ini di 563. Kelihatan ya Mas? Kelihatan. Nanti angka yang bergerak ini terus ditahan, itu dimasukkan di bawahnya. Nah, 563 di bagian ya, shifter threshold. Nah, di sini kan ada shifter threshold. Tadi kan 563, kita masukkan 563. Nah, kalau teman-teman ngetik di sini ya, nanti di enter dulu. Nah, dia kalau ini udah bergerak, berarti dia udah ke save. Atau kalau teman-teman nggak ngetik atau dikurangi manual lewat sini,
juga bisa. Tapi kalau diketik jangan lupa tadi ya, diketik dulu langsung di enter. Kalau udah kita save atau di write dulu nggak apa-apa untuk memastikan. Dan di indikator ini harus sampai hijau lagi mas. Kalau gagal nanti misal kabelnya goyang itu akan merah. Oke, nah ini indikatornya transmit ini ya. Nanti kalau dia merah berarti itu ada kegagalan saat upload. Nanti bisa diulangi lagi, di-write lagi sampai dia hijau semua tuh. Nah setelah sensor tadi sudah dikalibrasi ya, ada kalibrasi, dia gerak melewati atau menyentuh angka settingan ya. Di bawahnya ini. Nah kalau di sini gerak gini dia lurus, itu nanti akan aktif mas ya. Ya kalau dia udah. Nah selanjutnya yang bawahnya itu apa mas? Nah ini shifter aktif RPM. Nah fungsinya ini itu untuk mengaktifkan shifter di minimum RPM berapa. Misalnya ini kan settingannya di 3000. Nah kalau di 3000 berarti dia aktif setelah 3000 RPM. Di atas 3000 RPM shifter sudah aktif. Nah untuk di bawahnya dia tidak aktif. Kalau misalnya teman-teman pengen nge-shift di 1000 RPM, oke, kita rubah di 1000. Nah ini di 1000 RPM dia jadi mulai 1000 RPM udah aktif shifternya tuh. Nah lalu kalau udah di setting shifter aktifnya di RPM berapa, ini di sini ada settingan terbaru lagi ini dari kita untuk shifter duration low sama duration high. Nah ini maksudnya kalau shifter duration low itu shifter durasi atau cut off time di RPM rendahnya. Misalnya RPM rendahnya mulai dari 0 ya mas, itu di 60 milisecond. Nah shifter duration high-nya ini itu nilai cut off time saat RPM tinggi, yaitu di maksimalnya di 16.000. Nah jadi jadi gini, ini kan ditaruh angka 60 di high-nya, di low-nya, dan di sini kan ditaruh angka 30. Jadi kalau misal teman-teman itu limiter mesinnya atau ngopernya di RPM tengah-tengahnya dari RPM maksimal 16.000, minimalnya 0, berarti itu mendapatkan cut off time itu di angka dari 16.000 itu dibagi 2 kan ketemunya 8.000 mas ya. Jadi 8.000 itu ketemunya nanti tengah-tengahnya antara 60 dan 30. Jadi itu antara di 45 milisecond kurang lebih seperti itu. Jadi kan kalau misal limiternya 16 atau ngopernya di 16.000, jadi ngopernya nanti kurang lebih di cut off time 30 milisecond. Jadi ini nanti langsung otomatis ya mas. Jadi di RPM antara RPM bawah sama RPM atas atau 0 sampai 16.000 tadi, dia tiap RPM punya cut off time sendiri ya. Oke, terus ini terputus mas, dikonekkan ulang mas. Oke, tadi goyang ya kabelnya, kita connect lagi. Nah misal mas itu debug itu apa mas? Debug gitu. Debug itu fungsinya kalau nanti teman-teman ada miss saat nyeting kok softwarenya nggak connect atau nggak bisa setting derajatnya kok ngaco, nanti ini langsung dilaporkan ke kita ketika tulisan debug ini keluar atau error-errornya, nanti biar langsung kita perbarui atau kita update. Oke. Nah untuk yang ini udah semua, yang koreksi ini mas sama sebenarnya, nggak ada perubahan dari kita. Kalau semakin tinggi angkanya itu otomatis kurva apinya semakin geser, jadi untuk karakter shiftingnya itu semakin meletup atau semakin hilang, atau kalau semakin rendah angkanya dia semakin nyambung. Nah untuk maksud yang nyambung atau meletup itu nanti langsung kita coba setelah ini kita tes rate. Jadi itu sama ya, angka di sini ibaratnya seperti klik yang ada di
selektornya ini seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan sedikit pun. Cuman kalau ini kan angkanya perumpamaan ya Mas ya. Kalau di sini kita bisa setting secara detail gambarnya seperti apa. Oke. Untuk versi simpelnya ini, kalau teman-teman nggak mau pakai laptop atau kalau mau lebih detail lagi settingannya, teman-teman bisa pakai yang modul kita yang by program laptopnya. Jadi kita tetap ada pilihan-pilihan untuk teman-teman bisa milih sendiri mau yang instan atau mau yang detail. Mie instan. Mie instan. Pantes. Oke, kita tunggu langsung kita tes rate sekarang juga. Jangan lupa untuk teman-teman yang sudah menonton channel di like, subscribe, dan juga komen jangan lupa. Mau beli kaosnya Mas? Kaos ini tapi polo. Oke, teman-teman mungkin yang ada pertanyaan-pertanyaan di YouTube tolong ya di dalam deskripsi itu udah kita jelaskan link marketplace, marketplace-nya udah ada, link untuk komplain pengaduan atau kontak person kita juga udah ada, link manual book semacamnya atau dan lain-lainnya seperti katalog dan semacamnya itu juga ada. Mohon budayakan untuk membaca, jadi langsung dilihat di deskripsinya. Oke. Nah, itu contoh ya teman-teman, itu contoh settingan yang meletup. Nah, sekarang dicoba dulu untuk settingan yang nyembung-nyembungnya. Ini di motor standar nyel. Oke. Wis iso gugane wong turu kok. Sekarang dicoba RPM atasnya Mas. Kenapa Mas kok nggak dicoba di RPM atasnya? Motornya nggak mampu apa gimana? Motornya nggak mampu angkat orangnya. RPM atas ya? Ya. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Itu settingan yang meletup. Tapi itu yang atas RPM atasnya masih ada nyambungnya sedikit. Nah, kalau mau meletup tinggal merubah derajatnya tadi. Sekarang kita coba full RPM. Kita coba untuk full settingan yang meletup-meletupnya. Ayo Mas, dicoba Mas. Untuk info Mas ke teman-teman Mas, yang settingan meletup tadi di setting di berapa Mas? Oke, yang settingan meletup tadi kill time-nya di 5. Berarti berapa itu? 50 milisecond. Nah, untuk yang RPM rendahnya kita taruh di 5 juga. Berarti di tengah-tengah kita itu. Dan untuk yang RPM tingginya pun kita taruh di tengah. Oh, berarti ibaratnya itu kurva apinya di tengah-tengah ya Mas ya? Ya, rata semua. Tidak terlalu hilang dan tidak terlalu maju juga. Ya. Nah, kita setting yang nyambung ya. Jadi kita taruh di lurus, cukup ya lurus. Kita taruh di 2. Oke, setting 2. Nah, itu contoh yang nyambung. Cuman ada catatannya teman-teman. Kalau terlalu nyambung di RPM atasnya karena terlalu close, jadi gearbox itu ada yang mampu buat shifting dengan durasi dengan kerapatan atau close tertentu. Jadi nanti disesuaikan dengan motornya. Enggak semua motor itu dengan settingan yang sama. Jadi untuk motor ini kesimpulannya Mas ya, settingannya enak di setengah-setengah, dalam arti meletup iya, nyembung iya. Contoh yang tadi ini di RPM atasnya akhirnya motornya nggak bisa masuk karena terlalu close. Terlalu close yang di RPM tingginya.
mungkin bisa disetting lagi yang di bagian RPM tingginya aja atau RPM atasnya. Kita taruh di 4. Oke, one scan mas. Kita coba sekali lagi, ngefek gak sih itu settingannya mas? Oke, jadi ini yang RPM 2, RPM tingginya di 4. Oke, cukup teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa di like jika Anda menyukai video ini, dan jangan lupa untuk berkomen-komentar. Terima kasih, see you.